Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh dengan berita dar-der-dor dari DJ Brevi yang mendadak mengaku jika hubungannya dengan Erika telah kandas. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, setelah membuat netizen bertanya-tanya mengenai hubungan cinta DJ Brevi dengan Erika Carlina, akhirnya netizen menemukan jawaban juga nih. Secara mengejutkan, melalui siaran live di akun media sosial pribadinya, DJ Brevi mengungkapkan jika hubungannya dengan Erika Carlina telah resmi putus dan tak akan ada lagi pernikahan yang sempat mereka impikan. Apalagi menikah. Kenapa bang? Putusnya bang? Putusnya gara-gara, kalian udah tahu lah ya gara-gara apa ya? Gara-gara yang gua DM perempuan tuh tanggal 9 Juli. Nah itu tanggal berapa ya? Gue lupa tuh. Terus sebenernya males guys kelar-kelar gini, cuman kayaknya harus deh. Wah, jadi ternyata chat mesra Brevi dengan wanita lain yang sempat beredar tersebut benar adanya ya Besti. Waduh, nggak salah banget nih kalau netizen kita ini dijuluki sebagai detektif. Abisnya valid banget ya Besti. Anyway nih Besti, kalau Besti ingat sebelumnya keduanya juga sempat dikabarkan putus. Hingga Erika Carlina terlihat menghapus semua fotonya dengan DJ Brevi. Usut punya usut sih, ya karena DJ Brevi selingkuh itu ya Besti. Namun tak lama setelah huru-hara tersebut, melalui siaran live-nya, Brevi membantah rumor tersebut. Ia mengatakan jika hubungannya dengan Erika baik-baik saja dan memang jarang bertemu karena kesibukan satu sama lain. Setelah klarifikasi yang pertama tersebut pun, keduanya juga sempat terlihat bersama lagi nih Besti. Bahkan DJ Brevi dan Erika juga sempat melakukan photoshoot bersama dengan anak sematawayang Erika Carlina, Baby Andrew. Dalam foto yang Erika unggah, ketiganya terlihat sangat bahagia layaknya keluarga kecil nih Besti. Namun ternyata unggahan yang terlihat sangat manis tersebut hanya sebatas di postingan Erika saja. Di dunia nyata, mereka tak bisa lagi saling menyayangi seperti sebelumnya. DJ Brevi yang melakukan klarifikasi mengenai kandasnya hubungan cinta dengan Erika juga menjelaskan kronologi permasalahan mereka nih Besti. Gue akan ceritakan kronologinya guys. Yang di akun gosip itu yang gue DM perempuan bilang kangen segala macam, that's true, that's a fact. Itu bukan editan dan memang benar itu gue ada DM cewek dan tanda kutip itu gue selingkuh, betul. Ribut kita tanggal 22 Oktober, sempat ribut dan sempat putus. Cuman gue mencoba memperbaiki, mencoba minta maaf dan juga ini ya memperbaiki hubungan lah. Akhirnya kita nyoba sampai kemarin akhirnya tanggal 31 atau tanggal 1 kita berdua sepakat kayaknya emang udah nggak bisa bareng-bareng. I'll take the blame, salah guanya bikin salah kemarin tanggal 9 Juli. Gue ada chat cewek yang bilang kangen itu tuh tepat berapa minggu sebelum Erika lahiran, berarti tuh ya Erika lahiran tanggal 1 Agustus. Dan buat gue apapun konteksnya, cheating is cheating. Ngapain selingkuh ya itu gue, makanya bodohnya gue aja, I take the blame. Jadi kalian stop ntar kayak berasumsi liar kayak ini gara-gara ini, pasti gara-gara ini. Enggak, gara-gara gue, itu gara-gara gue yang salah. Gue mengakui itu dan Erika kecewa berat dan gue sadar bahwa itu pure kesalahan gue tanpa motivasi apa-apa. Gue gak mau nyalahin si itunya lah, si cewek yang uploadnya lah, gue gak mau nyalahin akun gosipnya lah, salahnya di gue guys. Waduh Besti, ternyata emang udah dari lama ya permasalahan tersebut muncul. Gak nyangka banget ya Besti, padahal keduanya sudah terlihat serius. Bahkan Brevi juga sudah melamar Erika di depan ribuan penonton saat ia perform. Tapi ya mau bagaimanapun tak ada yang membenarkan tentang perselingkuhan ya Besti. Ternyata nih Besti, yang tak banyak orang tahu, Brevi mengaku sempat mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Erika Carlina. Brevi bahkan mengatakan jika ia sudah mencoba berbagai cara, namun hasilnya tetap sama nih Besti. Udah coba segala cara, gue udah coba buat memperbaiki itu. Trust me, gue mencoba banget. Tapi memang gue nya gak bisa, Erika juga gak bisa. Jadi apa ya, bukan menyerah sih, kayaknya ada beberapa hal yang gak bisa dipaksain aja gitu, apalagi di hubungan. Terus waktu tunangan apa? Ya tunangan
belum kejadian itu, belum maksudnya belum ketahuan lah, tanda kutipnya. Ketahuannya baru kemarin tanggal 22 yang si cewek itu klarifikasi. Dan gue ngaku salah, no defense, gue ngaku gue mencoba memperbaiki, nggak bisa. Sampai kemarin kita berdua sepakat untuk menjadi teman baik. Wah, ini sih kayaknya emang gak bisa lagi dipertahankan ya Besti. Ya, semoga saja ini bisa menjadi pelajaran ya buat keduanya. Mungkin alangkah baiknya jika Erika fokus dengan baby Andrew dan karirnya untuk sekarang ya. Besti, setelah melakukan gender reveal beberapa waktu lalu, banyak sekali nih netizen yang mendoakan dan memberikan support untuk kehamilan kedua Zaskia Sungkar. Dan seperti dalam unggahannya nih Besti, anak kedua Zaskia dan Irwansyah berjenis kelamin laki-laki ya. Wah, ikut happy banget ya Besti, soalnya pasti banyak banget nih netizen yang tahu jika Zaskia dan Irwansyah harus menjalani program IVF untuk memiliki anak kedua dan anak pertamanya dulu. Usut punya usut, program IVF ini juga membutuhkan biaya yang tak murah loh Besti. Jadi benar-benar harus siap secara mental dan juga finansial. Anyway, masih ingat gak sih Besti? Zaskia dan Irwansyah mengumumkan gender anak keduanya di Jepang beberapa waktu lalu saat mereka melakukan baby moon. Tapi tahu nggak nih, ternyata perjalanan baby moon beberapa waktu lalu tersebut sama sekali tak direncanakan loh Besti. Gak random, nggak di planning. Tapi kalau di planning kalau nggak jadi, mendingan random aja. Nggak pas alhamdulillah Mas Irwannya bisa, terus udah gitu akunya ya bisa-bisain kemarin. Sebenarnya ada bentrok gitu. Wah, jadi penasaran deh, kira-kira pasutri gemes ini kemana aja sih selama baby moon ke Jepang? Kemarin itu cuma ke Tokyo, dari Tokyo itu ke Kyoto, terus ke Osaka, balik lagi ke Tokyo. Bukan karena ngidam, Zaskia mengungkapkan jika keinginannya untuk melakukan baby moon lantaran dulu saat hamil Ukasha ia tak bisa pergi ke luar negeri nih Besti. Bukan tanpa alasan ya, hal tersebut karena saat ia hamil anak pertama bertepatan banget nih dengan COVID-19 yang dulu sempat melanda Indonesia. Bukan ngidam, pengen aja. Pengen, ya maksudnya kalau waktu hamil Ukasha itu kan karena lagi pandemi, jadi nggak bisa kemana-mana, paling waktu itu ke Bali doang gitu. Nah kalau ini kemarin nanya sama dokter, ya alhamdulillah aman-aman aja. Jadi ya udahlah Bismillah gitu. Kita jalan-jalan yang mungkin yang long flight belum berada kemarin, jadi nyarinya yang terdekat di Asia apa ya gitu. Terlihat semakin cantik dan beraura, Zaskia mengaku jika makin kesini ia makin doyan banget dandan loh Besti. Bahkan ternyata hobinya tersebut muncul sama seperti saat ia mengandung Ukasha dulu. Aku dari anak pertama kayak gitu, dari hamil Ukasha, dari hamil yang pertama, dari hamil Ukasha tuh pokoknya trimester 2 udah pengen dandan. Kalau trimester 1 maunya cuman tidur, makan. Kalau trimester 2 tuh udah happy, alhamdulillah, semoga lo juga sampai trimester 3 nanti yang berakhiran. Wah, jadi emang ada waktunya ya Besti. Trimester 1 suka males-malesan, masuk trimester 2 udah mulai doyan banget dandan nih. Anyway, memasuki usia kandungan yang sudah menginjak 5 bulan, ternyata baik Zaskia ataupun Irwansyah belum memikirkan nama untuk sang baby loh Besti. Tak hanya nama, mereka juga mengatakan jika belum mempersiapkan berbagai perintilan termasuk baju-baju bayi. Belum, sumpah belum. Kemarin udah mulai kepikiran, yang kita tuh biasanya dulu udah heboh loh. Tapi kayak gitu gak sih, kalau anak udah hamil kedua tuh udah gak seheboh yang pertama. Maksudnya kayak mikirnya baju-baju pun masih ada ya kan, terus mainan-mainan juga masih ada. Paling ada lah beberapa yang harus banget dibeli, tapi nanti lah tunggu trimester 3 udah mau lahiran baru belanja. Jadi di kehamilan yang kedua ini memang udah lebih calm down ya Besti. Udah banyak belajar lah ya dari hamilnya Ukasha. Tahu nggak sih Besti, Zaskia juga mengungkapkan nih, jika di kehamilan kedua ini ia merasakan perbedaan yang cukup signifikan dengan kehamilan pertamanya. Ini di trimester 1 aku mualnya dan muntahnya lebih parah jauh daripada waktu Ukasha. Jadi beberapa di trimester 1 aku ngerasa, wah ternyata lumayan berat banget gitu. Cuma pas trimester 2 udah enggak.
Ya ampun, jadi nggak sabar banget ya Besti pengen lihat adik Ukasha. Kalau menurut Zaskia sih, perkiraan hari persalinan akan jatuh pada bulan Maret tahun depan nih Besti. Maret lagi, aku tidak merencanakan, tapi pas aku juga kaget. Hah, ini Maret lagi ya Allah gitu. Nggak direncanain, tapi ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang penting sehat. Oh amin, pokoknya semoga sehat-sehat terus ya Besti sampai hari H persalinan nanti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.